Tafsir Al-Azhar Quran Surat Al-Ma'idah ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu'u illa ma zakaitum wa ma zubiha ala nusubi wa antas taqsimu bil azlami zalikum fiskun. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala tahsyawhum wahsyawni. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Famani turrofi mahmasotin ghairu mutajanifin li ismin fa innallaha ghafurur rahimun. Diharamkan bagi kamu bangkai dan darah dan daging babi dan apa-apa yang disembelih untuk yang selain Allah, dan yang mati tercekik, dan yang mati terpukul, dan yang mati terjatuh, dan yang mati kena tanduk, dan yang dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan yang disembelih di atas nusub, dan bahwa kamu melihat nasib dengan undi. Yang demikian adalah kedurhakaan. Pada hari ini telah putus asa orang-orang kafir daripada agama kamu. Lantaran itu, janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan telah aku lengkapkan atas kamu nikmatku. Dan telah aku ridhoi Islam itu untuk agama bagi kamu. Akan tetapi barang siapa yang terpaksa pada waktu kelaparan, bukan karena sengaja hendak berdosa, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun, lagi penyayang. Makanan yang terlarang. Di ayat 1 telah diterangkan makanan yang halal, yaitu sekalian binatang ternak yang biasa diternakan oleh orang, ialah unta, kambing, biri-biri dan sapi, ayam dan itik. Di negeri kita bertambah dengan kerbau, yaitu sebangsa dengan sapi. Semuanya itu halal bagi kamu untuk dimakan. Sekarang Allah menunjukkan lagi apa pula yang diharamkan kamu makan. Maka diuraikanlah satu demi satu mana yang diharamkan itu. Diharamkan bagi kamu satu bangkai, yaitu segala binatang yang mati karena bukan disembelih, misalnya karena sakit atau karena sangat payah, meskipun binatang-binatang ternak sendiri. Dan darah, segala macam darah, haramlah dimakan atau diminum, termasuk darah binatang yang disembelih lalu ditampung. Meskipun bangkai dan darah haram dimakan atau diminum, ada dua macam bangkai dan ada dua macam darah yang halal. Berkata Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi'i telah mengatakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dia menerima dari ayahnya, dan ayahnya menerima dari Ibnu Umar atau marfu. Berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Uhilla lana maitatani wadamani fa amma maitatani fasamaku wal jarodu wa amma damani fal kabidu wattihalu." Dihalalkan kepada kita dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai ialah bangkai ikan dan belalang, dan dua darah ialah hati dan limpa. Ada pula sebuah hadis lain yang dirawikan oleh Imam Ahmad, dan sebuah hadis lagi
yang dirawikan oleh Ibnu Majah yang sama-sama artinya dengan itu. Dan lebih kuat lagi sebuah hadis yang dirawikan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abi Aufa yang mengatakan bahwa dia ini turut berperang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada 7 kali peperangan dan selalu makan belalang. Dan satu hadis lagi yang dirawikan Bukhari dan Muslim juga dari Jabir bin Abdullah bahwa dalam satu perangan di pinggir pantai lautan telah menghantarkan bangkai seekor ikan besar ke tepi pantai itu. Lalu seluruh tentara memakannya bersama-sama. Setelah mereka datang menghadap Nabi, mereka ceritakan kejadian itu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kul rizqan akhrajallahu lakum wa Kul rizqan akhrajallahu lakum atmimuna in kana ma'akum." Makanlah rezeki yang telah dikeluarkan Allah untuk kamu itu. Dan kalau masih ada lebihnya, berilah kami. Lalu mereka berikan lebihnya itu kepada beliau dan beliau makan. Kelak pada ayat 96 dari surah Al-Maidah ini juga akan kita tafsirkan tentang buruan laut. Tentang makan darah beku telah menulis Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ibnu Abi Hatim telah meriwayatkan dari Abu Umamah, namanya Sudai bin Ajlan. Dia berkata, "Aku pernah diutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaumku, menyeru mereka kepada Allah dan Rasul, dan supaya aku terangkan kepada mereka syariat Islam. Maka berangkatlah aku menuju mereka. Sedang aku berkumpul-kumpul dengan mereka, mereka bawakanlah kepadaku satu keranjang darah beku, dan mereka berkumpul hendak memakannya. Mereka berkata, 'Ayo Sudai, mari makan bersama-sama.' Lalu aku jawab, 'Apa kalian ini? Aku datang diutus oleh orang yang mengharamkan ini.' Mereka pun berkerumun mendengar percakapan itu. Lalu ada yang bertanya, 'Apa sebabnya?' Lalu aku bacakan ayat ini. Telah diharamkan kepada kamu bangkai dan darah."